Rama menarik napas panjang sebelum menyalakan mesin mobil travelnya. Malam itu, rute yang harus ia lalui berbeda dari biasanya. Jalan utama menuju kota sedang ditutup karena perbaikan jembatan. Tidak ada pilihan lain, ia harus lewat Songkel Mereng, jalur yang selama ini hanya ia dengar dari cerita mulut ke mulut. Jalur yang katanya angker. Jalur yang katanya memakan nyawa. Jalur yang katanya tidak boleh dilewati setelah jam 9 malam. Rama melirik jam digital di dashboard. Pukul 22.14. Lewat jauh. 4 penumpang sudah duduk rapi di kursi. Seorang ibu paruh baya dengan kerudung coklat. Seorang pemuda kurus yang sibuk menatap layar ponsel. Seorang bapak-bapak berkemeja biru. Dan perempuan berwajah pucat yang sejak awal tidak banyak bicara. Rama mengangkat bahu. Perjalanan harus tetap jalan. Ia memutar setir, memasuki jalur kecil yang menurun ke arah bukit. Lampu jalan masih terlihat. Meskipun mulai berkurang semakin jauh mereka masuk. Di pintu masuk jalur, Rama melihat papan kayu reot bertuliskan, "Waspada. Gunakan jalur hanya saat siang." Pemuda kurus di kursi tengah cepat tertawa. "Halah, paling cuma penakut-penakuti warga." Ibu berkerudung melotot. "Justru kamu jangan ngomong sembarangan. Di jalan ini banyak yang hilang." Rama tersenyum canggung. "Iya Bu, kita lewat pelan saja." Mobil masuk lebih dalam. Semakin jauh, semakin sepi. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti dinding gelap yang menutup langit. Lampu mobil menerangi jalan yang sempit dan berkelok-kelok tajam. Disinilah semuanya terasa ganjil. Udara tiba-tiba dingin. Terlalu dingin. Rama mengecilkan AC. Tapi dinginnya tidak berkurang. "Pak sopir." Suara ibu berkerudung pelan, gemetar. "Ini, jalurnya benar? Kok rasanya beda ya?" Rama mengangguk. "Betul Bu. Songkel Mereng memang begini." Pemuda kurus membuka jendela sedikit untuk melihat keluar. Namun hanya kabut tipis yang masuk, bersama aroma tanah basah. Tiba-tiba, GPS di ponsel Rama berputar sendiri. Arah rute hilang. Peta kosong. GPS-nya error. "Pak?" tanya bapak berkemeja. Rama tidak menjawab. Ia fokus ke jalan. Lampu mobil mulai meredup sedikit, seolah dayanya disedot oleh sesuatu. Perempuan pucat di kursi paling belakang bergumam lirih, "Jangan lihat kaca spion." Semua orang sontak menoleh ke arah perempuan itu. "Apa maksudnya, Mbak?" tanya Rama. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela dengan mata kosong. Kilometer keempat. Suasana makin pekat. Kabut makin tebal. Rama melihat sesuatu di kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan, menggunakan selendang merah. Tidak bergerak. Rama langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Semua penumpang terpental sedikit. "Astagfirullah," seru ibu berkerudung. Pemuda kurus membuka pintu. "Orang gila kali, Pak. Mau saya?" Belum sempat ia turun, perempuan itu menghilang. Bukan berjalan, bukan berlari, menghilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Pemuda itu menutup pintunya cepat. "Apaan itu barusan?" Rama tidak menjawab. Ia hanya memegang setir lebih erat. Kakinya gemetar. Ia menekan gas pelan. Mobil mulai berjalan lagi. Tapi saat melewati titik tempat perempuan itu berdiri, DUG. Mobil seperti menabrak sesuatu. Meski tidak ada apa-apa di jalan. Ibu berkerudung menjerit kecil. Bapak berkemeja memegang dadanya. "Pak sopir, apa itu?" Rama tidak tahu. Ia tidak mau tahu. Ia hanya ingin cepat keluar dari jalur ini. Namun ketika ia menatap kaca depan, matanya membesar. Di kaca itu, terlihat bekas telapak tangan. Bukan tangan normal. Jari-jarinya terlalu panjang. Dan bekasnya dingin seperti embun. Seolah seseorang atau sesuatu menempelkan tangan. Dari luar, lalu menghilang. Bagas menelan ludah. "Tidak mungkin. Siapa yang?" Ibu berkerudung memejamkan mata sambil membaca doa. Pemuda kurus menatap kaca dengan wajah pucat. Bapak berkemeja memegang kursi depannya erat.
Perempuan pucat, tersenyum kecil. Senyum yang tidak wajar. Rama mengusap kaca. Bekas tangan itu tidak hilang. Jalan ini, bisik perempuan itu lirih, tidak pernah suka dilewati setelah tengah malam. Rama menatapnya lewat kaca spion. Kenapa? Perempuan itu menjawab tanpa menggerakkan bibir. Karena mereka juga mencari tumpangan untuk pulang. Saat mobil terus melaju, Rama melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Bayangan, bentuk tubuh, berjalan sejajar dengan mobil. Tidak hanya satu, tapi banyak. Berderet, hening, tanpa kepala. Dan itu baru permulaan. Malam itu, Rama menyadari satu hal. Jalur Songkel Mereng bukan sekadar jalan sepi. Ia jalan yang menelan siapapun yang menantang batasnya. Dan ia baru saja membuat kesalahan besar. Jalan yang seharusnya tidak dilalui itu mulai menunjukkan taringnya. Rama baru melewati gerbang pertama dari jalur angker Songkel Mereng. Apa yang sebenarnya menghantui jalan ini? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa subscribe. Bagian 2 akan jauh lebih mencekam. Kabut di jalur Songkel Mereng kini semakin tebal, sampai-sampai lampu mobil milik Rama hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Udara dingin menusuk masuk melalui celah pintu, membuat bulu kuduk semua penumpang berdiri. Rama menggenggam setir erat, berusaha menjaga mobil tetap stabil di jalan sempit itu. Namun ketenangannya mulai retak ketika ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Seseorang berjalan di sisi mobil. Padahal di jalur ini tidak ada trotoar, tidak ada rumah, tidak ada siapapun. Rama menahan napas. Ia tidak berani menoleh. Namun ibu berkerudung di kursi belakang menjerit kecil. "Pak, itu siapa?" Tangannya menunjuk ke jendela, gemetar hebat. Pemuda kurus langsung melihat keluar kaca. Ia terpaku. Di luar sana, di sisi kiri mobil, seseorang berjalan sejajar dengan kecepatan mobil. Tapi bukan manusia biasa. Tubuhnya kurus seperti tulang dibungkus kulit tipis. Kepalanya tidak ada. Hanya leher panjang yang kosong, mengeluarkan kabut dari lubangnya. Pemuda itu pucat seketika. Sumpah aku lihat. Pak, itu orang tanpa kepala." Bapak berkemeja merapat ke kursinya, membaca doa gagap. "Tolong jangan lihat. Tolong tutup mata." Rama tak berani menatap, tapi matanya menangkap bayangan lain. Ada lebih dari satu makhluk berjalan mengikuti mobil. 1, 2, 3. Deretan tubuh tanpa kepala bergerak seperti rombongan orang pulang kerja, tetapi tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kehidupan. "Tolong naikkan kecepatannya, Pak," seru ibu berkerudung. Rama menekan gas sedikit, namun jalan terlalu berkelok. Jika ia ngebut, mobil bisa masuk jurang. Tiba-tiba perempuan pucat yang dari tadi diam bergumam, lirih seperti bicara tidur. Mereka hanya ingin pulang. Semua orang menatapnya. "Pulang kemana, Mbak?" tanya bapak berkemeja dengan suara retak. Perempuan itu tidak menjawab. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya datar, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk tanpa kepala itu menghilang ke balik kabut. Rama menghela napas panjang, tapi rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Karena tiba-tiba, suara dering ponsel berbunyi keras di dalam mobil. Tring, tring. Semua penumpang tersentak. Rama mengeluarkan ponselnya. Nomor tidak dikenal. Ia menatap layar dengan tangan gemetar. Nomor tanpa nama. Panggilan masuk. "Pak, jangan diangkat." Ibu berkerudung memohon. Tapi panggilan itu berhenti sendiri. Kemudian muncul pesan WhatsApp masuk. Satu kalimat. "Jangan lihat belakang." Rama membeku. Ini siapa yang ngirim?" Pemuda kurus gemetar. "Pak, nomor itu muncul dari jalur ini. Aku pernah dengar, katanya orang-orang yang hilang suka nelepon pengendara lain." Rama menelan ludah. Ia tidak sanggup bicara. Mobil terus melaju pelan. Kabut semakin tebal. Suhu dalam mobil turun drastis, seperti AC rusak dan menyala penuh. Kemudian, terdengar suara aneh. Tap, tap,
tap. Seperti seseorang mengetuk kaca mobil, dari luar. Atau dari atas, pemuda kurus menggigil. "Pak, itu suara apaan?" "Diam," kata Rama lirih. Suara itu semakin keras. Tap, 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 tap. Ibu berkerudung mulai histeris. "Pak, jalan lebih cepat, cepat." Namun saat Rama menginjak gas, mobil malah melambat. "Loh, kenapa?" Rama panik. Mobil seperti ditahan sesuatu. Tiba-tiba perempuan pucat di kursi belakang berkata, "Jangan berhenti." Nada suaranya berubah. Tidak seperti manusia. Lebih berat. Lebih bergema. Rama menoleh ke kaca spion sedikit. Hanya sepersekian detik. Dan ia menjerit. Di kursi tengah, yang awalnya diduduki si pemuda kurus, kosong. "Loh? Mas? Mas tadi di sini?" Rama panik. Ibu berkerudung memegang dada. "Astagfirullah, tadi dia di sini." Bapak berkemeja melihat sekeliling, suara pecah. "Tadi dia bilang mau buka jendela sebentar, tapi nggak ada suara pintu, kok bisa hilang?" Rama memeriksa pintu mobil, semua masih terkunci dari dalam. Pemuda itu tidak turun, tidak keluar, tidak mungkin lari diam-diam. Perempuan pucat tersenyum tipis. Dia diambil. Rama menatapnya lewat kaca spion. "Maksudnya apa?" Perempuan itu menjawab pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari kabut tebal di luar. "Kursi kosong, selalu harus terisi." Rama merinding sampai tulang. Mobil berjalan lagi, tapi kini terasa lebih berat. Seolah membawa lebih banyak beban daripada sebelumnya. Saat mereka sampai di tanjakan kecil, Rama menoleh sebentar untuk memastikan penumpang tersisa aman. Namun ia menjerit tanpa suara. Kursi pemuda kurus sudah terisi. Bukan oleh manusia, tapi oleh sosok kabur. Bayangan duduk tegak, wajah tak terlihat, tubuh setengah transparan seperti kabut padat. Rama spontan menutup mata. Ia tidak boleh melihat, tidak boleh memikirkan. Ibu berkerudung menangis keras. "Ya Allah, kursinya ada orangnya." Bapak berkemeja memeluk dadanya, gemetar. "Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat." Perempuan pucat menunduk, mulutnya bergetar. "Baru satu, yang hilang." Rama memegang setir sekuat tenaga. Di luar, kabut menutup semua arah. Di dalam, kursi tengah kini diduduki makhluk tak bernama. Dan jalur songkel mereng. Baru saja memilih korban pertamanya. Mobil travel yang dikendarai Rama terus bergerak dengan kecepatan pelan, seperti diseret paksa oleh sesuatu yang tidak ingin mereka keluar dari jalur itu. Kabut semakin padat, menelan cahaya lampu mobil. Jalanan penuh kerikil tipis, licin, dan sepi seperti kuburan. Di dalam mobil, tidak ada yang berani bersuara. Semua masih trauma karena pemuda kurus menghilang tanpa jejak. Kursi yang tadinya ia duduki masih menampakkan bayangan samar, seperti seseorang duduk namun tidak memiliki bentuk jelas. Setiap kali mobil melewati sedikit cahaya dari lampu kecil di langit-langit, bayangan itu tampak melongo ke depan. Seperti sedang mengawasi. Seperti ingin memastikan tidak ada yang turun dari mobil. Rama berusaha menghindari kaca spion tengah. Ia tidak berani melihatnya lagi. Kilometer kelima. Perempuan pucat yang sejak awal tak banyak bicara tiba-tiba memandang keluar jendela, seolah melihat sesuatu. "Sebentar lagi," gumamnya. Ibu berkerudung menelan ludah. "Sebentar lagi apa, Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab. Matanya tetap fokus pada kabut pekat di luar. Tiba-tiba Rama melihat sesuatu yang membuat dadanya tertahan. Jalan berbelok tajam ke kiri, dan di kanan jalan, tepat di tepi jurang, ada tumpukan batu-batu kasar yang disusun seperti nisan. Tidak hanya satu, puluhan. Berderet sepanjang bibir jurang. "Pak," suara bapak berkemeja bergetar. Itu kuburan?" Rama mengecilkan kecepatan. Ia mengangguk pelan. Setiap batu memiliki kain putih kecil yang sudah menguning. Seperti tanda doa. Seperti penanda makam. Tiba-tiba ibu berkerudung menutup mulutnya, mulai menangis.
Ya Allah, kenapa ada makam di pinggir jurang begini? Perempuan pucat menjawab pelan, nyaris seperti bisikan. Karena mereka tidak sempat dimakamkan di tempat lain. Semua menoleh kepadanya. Maksudnya apa, Mbak? Tanya Rama. Perempuan itu menatap lurus ke nisan-nisan itu, suaranya berubah dingin. Dulu ada desa kecil di bawah jurang. Namanya Watu Kendil. Desa itu hilang dalam longsor besar tahun 80-an. Semua warganya tertimbun hidup-hidup. Rama merinding. Lalu kuburan ini? Sisanya yang ditemukan, jawab perempuan itu. Sebagian besar tidak utuh. Sebagian tidak bisa dikenali. Bapak berkemeja mematung, wajahnya pucat. Lalu mereka, arwahnya. Perempuan itu menatap kaca depan, suaranya memelan. Masih berjalan di jalan ini, mencari rumah yang tidak pernah berhasil mereka capai. Rama menelan ludah. Cerita itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Makhluk tanpa kepala, bayangan di sisi mobil, kursi yang terisi, semuanya cocok. Jalur ini adalah kuburan panjang. Tiba-tiba mobil berguncang keras, seperti menabrak sesuatu yang besar. Ibu berkerudung menjerit. Astagfirullah. Apa itu? Rama menahan setir kuat-kuat, mencoba menstabilkan mobil. Pintu belakang mobil bergetar, seperti ada yang memukulnya dari luar. Deuge, Deuge, Deuge. Rama menoleh sedikit. Dari jendela belakang, tampak tangan kurus pucat merayap naik. Tangan itu memiliki jari panjang dan kuku hitam. Bergerak perlahan, seperti ingin memanjat masuk ke dalam mobil. Ibu berkerudung langsung menutup wajahnya sambil menangis. Pak, cepat. Cepat tinggalkan tempat ini. Tapi Rama tidak bisa menambah kecepatan, karena jalan mulai menurun curam menuju tikungan sempit. Jika ia memaksa ngebut, mobil akan langsung masuk jurang di sisi kanan. Bapak berkemeja terengah-engah. Itu tangan siapa? Perempuan pucat menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Bukan tangan orang hidup. Mobil melewati area kuburan itu sekitar 2 menit yang terasa seperti 2 jam. Rama terus menatap jalan. Namun, ia merasakan sesuatu bergerak di bawah pedal gas. Seperti ada sesuatu yang menarik, atau mendorong, mobil dari bawah. Ia menunduk sedikit, dan darahnya membeku. Dari celah kecil di bawah dashboard, ia melihat jari-jari kurus bergerak. Seperti seseorang sedang merangkak di bawah mobil, dan memegang bagian mesin. Rama hampir menjerit, tapi ia menggigit bibir dan menahan suara. Pak, suara bapak berkemeja bergetar. Ada yang jalan di bawah mobil. Rama memegang setir lebih kuat, mencoba tetap fokus. Suara ketuk-ketuk muncul lagi. Tok, 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 tok. Seolah ada makhluk yang mengetuk lantai mobil dari bawah, mencoba masuk ke kabin. Ibu berkerudung memeluk tasnya erat. Pak, tolong, saya nggak kuat lagi. Rama mencoba menenangkan. Bu, tenang, sebentar lagi selesai. Namun perempuan pucat menggeleng pelan. Belum. Matanya memancarkan ketakutan kosong. Ini baru awal. Mereka biasanya menampakkan diri setelah kita melewati kuburan, bukan sebelum. Rama menoleh sedikit. Lalu apa yang barusan itu? Mbak, yang tanpa kepala, yang di bawah mobil? Perempuan itu mengalihkan pandangannya ke arah kursi tengah yang sebelumnya diduduki pemuda kurus. Kursi yang kini ditempati oleh sosok kabur. Dan ia berkata pelan, itu cuma yang paling duluan bangun. Rama menggigil. Ibu berkerudung memegang kepala, menangis keras. Bapak berkemeja terisak. Perempuan pucat melanjutkan. Kita baru melewati tempat mereka dikubur. Ia memandang ke depan. Di depan, kita akan melewati tempat mereka mati. Mobil bergetar. Kabut menebal. Lampu meredup. Dan dari belakang mobil, terdengar suara seret panjang. Seperti puluhan kaki menyeret tanah. Mengikuti mobil, tak ingin ditinggalkan. Jalur Songkel Mereng baru membuka bab terakhirnya. Dan Rama tahu, mereka belum selesai memilih korban.
Kabut semakin tebal, menelan jalan di depan hingga seolah tidak ada lagi batas antara bumi dan langit. Mesin mobil terdengar berat, seperti dipaksa bekerja oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rambut-rambut halus di lengan Rama berdiri. Ia merasakan, ada yang ikut masuk ke dalam mobil. Tidak ada angin yang masuk. Tidak ada pintu yang terbuka. Namun kabin mobil mulai terisi asap tipis putih yang merayap dari bawah kursi penumpang belakang, seperti uap dingin yang naik perlahan. "Pak, ini kenapa ada kabut di dalam mobil?" tanya ibu berkerudung, suaranya pecah. Rama tidak menjawab. Ia sendiri tidak mengerti. Namun perempuan pucat memandang kabut itu dengan tatapan kosong. Mereka sudah masuk. Bapak berkemeja tersentak. "Masuk? Maksudnya apa masuk?" Perempuan itu menunduk, meraba udara dingin di depannya. Di jalur ini, mereka tidak hanya berjalan di luar. Mereka ikut menumpang. Rama menelan ludah, mencoba tetap fokus pada jalan yang hampir tidak terlihat. Kabut semakin pekat, seperti merayap naik ke wajah penumpang satu persatu. Ibu berkerudung mulai batuk keras. Bapak berkemeja menutup mulut, panik. Rama hendak membuka jendela sedikit untuk mengeluarkan kabut. Tapi begitu jendela terbuka beberapa sentimeter, sebuah wajah menempel di luar. Wajah pucat tanpa mata, hanya lubang hitam besar. Mulutnya menganga lebar, dan kuku panjangnya menggaruk kaca jendela dari luar. Ibu berkerudung menjerit sambil memukul udara kosong. "Tutup. Tutup, Pak. Tutup." Rama menutup jendela secepat mungkin. Jantungnya berdentum keras. Begitu jendela tertutup, wajah itu menghilang seolah terserap kabut. Namun udara di kabin mobil semakin dingin seperti berada di dalam kamar mayat. Tiba-tiba, pemutar radio mobil hidup sendiri. Kakak-kakak-rerererer. Suara statis memenuhi kabin. Padahal Rama tidak menyentuh apapun. Kemudian, dari balik statis itu, muncul suara lain. Suara berat, serak, seperti seseorang bicara sambil menahan kesakitan. "Beri sesaji." Rama menoleh ke radio, wajahnya membeku. Suara itu melanjutkan, "Agar bisa pulang." Ibu berkerudung menutupi telinga, menangis. "Pak, matiin radionya, Pak. Tolong." Rama memencet tombol off berkali-kali. Radio tidak mati. Suara itu tetap berjalan. "Satu, harus ditinggalkan." Bapak berkemeja gemetar dan menepuk kursinya. "Siapa? Siapa yang ditinggalkan?" Perempuan pucat menatap bapak itu dengan sorot mata kosong. "Bukan siapa." Ia melirik kursi tengah yang ditempati bayangan samar. "Tapi apa?" Rama menelan ludah. Punggungnya dingin. Kabut di dalam mobil semakin menebal hingga jarak pandang di kabin hanya 1 meter. Ibu berkerudung mendadak terdiam. Matanya membesar. Ia menatap kaca jendela di sebelahnya. Di kaca itu, ada wajah perempuan menempel dari luar, rambutnya panjang berantakan, kulitnya mengelupas, dan matanya berputar ke dalam. Perempuan itu mengetuk kaca perlahan. "Tok, tok, tok." Ibu berkerudung menjerit dan memeluk tubuhnya sendiri. "Ya Allah ya Rab." Bapak berkemeja menarik napas terputus-putus. Itu perempuan yang tadi hilang di jalan, kan?" Perempuan pucat hanya menjawab dengan sangat lembut, hampir tidak terdengar. "Tidak. Itu yang sudah lama menunggu." Wajah itu bergeser mengikuti gerakan mobil, seperti menempel di kaca. Lalu tiba-tiba, smak, tangan perempuan itu memukul kaca keras sekali. Mobil berguncang. Rama refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Semua terlempar ke depan sedikit. Lampu mobil berkedip. Jalanan gelap total. Rama mencoba bernapas stabil. Tapi ketika ia membuka mata, perempuan berkerudung menghilang dari kursinya. "Astagfirullah," Rama menjerit. Bapak berkemeja terpaku. "Loh? Bu? Tadi di sini." Rama memeriksa pintu, semua masih terkunci. Tidak ada suara pintu terbuka. Perempuan pucat menggeleng pelan. Dia tidak hilang. Dia dipanggil. Rama menoleh cepat. "Dipanggil siapa?"
Perempuan itu menatap kursi kosong ibu berkerudung, lalu ke kaca belakang mobil. Tengok sendiri. Rama perlahan menoleh ke kaca belakang. Di sana, melalui kabut tipis, tampak ibu berkerudung berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk, selendangnya jatuh ke tanah. Di belakang ibu itu, berdiri puluhan sosok, tanpa wajah, tanpa kepala, tanpa suara. Hanya berdiri, menatap mobil, seolah menunggu giliran kursi lain untuk kosong. Bapak berkemeja menjerit histeris dan mencoba membuka pintu. "Tolong buka, saya mau turun." Perempuan pucat memegang lengannya dengan kekuatan aneh. "Jangan, kalau turun sebelum waktunya, mereka akan menyelesaikan ritualnya." Bapak itu menangis keras. Apa itu ritualnya? Apa yang mereka mau? Perempuan itu menunduk. Di jalur ini, seseorang harus ditinggalkan sebelum jam 3 pagi. Rama memeriksa jam dashboard. Pukul 2.31. Perempuan itu melanjutkan. Kalau tidak, mereka akan mengambil semuanya. Kabut di dalam mobil bergerak lagi, seperti tangan-tangan halus yang merayap mencari tubuh baru. Dan di kursi tengah, bayangan samar itu bergerak perlahan, menghadap ke depan, memandang Rama, dan tersenyum. Mesin mobil bergetar keras, seolah menolak untuk kembali menyala. Kabut di kabin semakin tebal, menutupi pandangan Rama hingga ia hampir tidak bisa melihat setir yang ia genggam. Jantungnya berdetak tidak karuan. "Pak, coba starter lagi. Tolong," teriak bapak berkemeja dengan suara pecah. Rama mencoba memutar kunci. Tek, tek, tek. Tidak menyala. Kabut seperti mengalir ke celah pedal dan dashboard, menutupi semua bagian mobil seperti sedang memeluk mereka. Lama-lama, kabut itu tidak lagi terlihat seperti kabut, tetapi seperti tangan-tangan tipis yang merayap naik. Mereka semakin dekat. Gumam perempuan pucat lirih, suaranya bergetar meski wajahnya tetap dingin. Bapak berkemeja memukul jendela. "Kalau begini, kita mati semua. Buka pintu. Saya mau keluar." Rama spontan menarik lengan bapak itu. "Jangan. Kalau bapak keluar." "Apa?" "Kalau keluar bapak langsung diambil." Bapak itu terdiam. Ia menangis, tubuhnya gemetar. "Apa salah saya? Kenapa saya harus lewat jalan ini?" Rama menatapnya, menahan panik sendiri. Ia tahu ini bukan soal salah atau benar. Ini soal siapa yang akan menjadi pengganti. Tiba-tiba kabut di dalam mobil berputar, membentuk pusaran kecil di kursi tengah. Kursi yang sebelumnya ditempati sosok samar itu kini tampak lebih gelap. Dan perlahan, sosok itu menegakkan tubuhnya. Rama tidak berani menatap, tapi ia melihat dari ekor matanya. Sosok itu seolah memadat dari kabut, membentuk lengan, bahu, dada, dan kepala kabur seperti wajah yang direndam dalam air. Mulutnya menganga, seakan sedang memperlihatkan sesuatu. Ibu berkerudung yang tadi hilang. Ingin menunjukkan bagaimana ia mati, bapak berkemeja berteriak ketakutan. "Apa itu? Astagfirullah. Apa itu?" Mobil tiba-tiba berguncang keras. "Braaak, Pak, ada sesuatu naik ke kap mobil," teriak Rama. Ia melihat bayangan besar mendarat di atas kap depan. Lampu mobil berpendar sebentar, memantulkan siluet sosok tinggi tanpa wajah, hanya rongga hitam di tempat matanya, dan tubuhnya seakan terbuat dari lumpur yang dikeringkan. Sosok itu menempelkan tangannya ke kaca depan. Suara kuku panjangnya menggaruk kaca terdengar sampai ke tulang. "Kraraaa." Rama menjerit, meraih persneling, dan mencoba memundurkan mobil. Dia berhasil. Mobil melaju mundur beberapa meter. Tetapi jalan di belakang hilang. Tidak ada lagi tikungan. Tidak ada lagi jalur. Hanya jurang gelap sejauh mata memandang. Bapak berkemeja menjerit. "Jalannya hilang. Apaan ini?" Perempuan pucat menjawab pelan, seperti membaca sesuatu yang tak terlihat. Songkel mereng menutup dirinya. "Jalan ini hidup, Pak. Dia memilih siapa yang boleh lewat, dan siapa yang tidak."
Rama hampir pingsan mendengar itu. Jalan di belakang berubah menjadi kegelapan. Dan jalan di depan. Saat lampu mobil menyorot ke sana, Rama melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ratusan sosok berdiri di tengah jalan. Ada yang tanpa kepala. Ada yang tidak punya kaki. Ada yang tubuhnya patah seperti boneka rusak. Ada yang menutup wajah dengan tangan. Dan di depan mereka semua, perempuan berselendang merah berdiri tegak. Selendangnya berkibar meski tak ada angin. Ia mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke mobil. Begitu ia menunjuk, semua makhluk itu menyerbu ke arah mobil. Berjalan cepat, berlari, merangkak, melompat. Tujuannya hanya satu. Kursi kosong. "Pak, cepat. Mobilnya harus jalan," teriak bapak berkemeja. Rama memutar kunci lagi. Tangannya gemetar hebat. Tek, tek, tek. Tek tek tek. Mobil tetap tidak menyala. Makhluk tanpa kepala menghantam kaca belakang. DUG. Kaca bergetar. Makhluk lain mencakar pintu kiri. Serara A. Pintu kanan ditarik seperti ada yang mencoba membukanya paksa. "Pak, cepat. Mereka masuk. Mereka masuk," jerit bapak berkemeja histeris. Rama berusaha memutar kunci lagi. Sekali lagi. 2 kali. 3 kali. Perempuan pucat tiba-tiba mendekat ke kursi Rama. Dan dengan suara sangat dingin, ia berkata, "Kalau tidak ada yang ditinggalkan, mereka akan mengambil semuanya." Rama menoleh. "Kenapa kau bilang begitu? Kau tahu bagaimana cara selamat? Bilang, cepat." Perempuan itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Ketakutan, tapi pasrah. Suaranya lirih. "Harus ada yang keluar, Pak." Bapak berkemeja menjerit. "Tidak, saya tidak mau. Saya ada anak istri di rumah. Jangan." Perempuan pucat menggeleng. "Bukan Bapak." Ia melirik kursi tengah yang ditempati sosok kabur. Dia bukan manusia. Itu yang mengambil penumpang sebelumnya. Rama menelan ludah. "Jadi siapa yang harus keluar?" Perempuan pucat menatap Rama dalam-dalam. Mata kosongnya perlahan berubah menjadi gelap. Yang dipanggil oleh mereka. Rama menatap kacanya sendiri. Ia merasakan sesuatu di belakang lehernya. Seperti hembusan napas. Ia pelan-pelan menoleh. Dan melihat. Bayangan pemuda kurus duduk di kursi belakang, memandang Rama. Wajahnya hancur, matanya hitam, dan mulutnya terbuka lebar seperti ingin menjerit. Pemuda itu mengangkat tangan dan menunjuk Rama. Di radio, suara berat muncul lagi. "Giliranmu." Mata Rama melebar. "Tidak, jangan aku, jangan aku." Tapi sebelum ia sempat berpikir, "Braa." Makhluk tanpa kepala menghantam kaca belakang dengan sangat keras. Kaca retak parah. Makhluk lain mulai memanjat atap mobil. Semua mencoba masuk. Rama menjerit, memutar kunci sekali lagi. Tek, from. Mobil menyala. "Pak, gas." "Gas? Gas?" teriak bapak berkemeja. Rama menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melesat. Menabrak beberapa makhluk yang langsung menghilang menjadi kabut hitam. Namun jalan di depan berubah lagi. Belokannya tidak seperti peta. Pohon-pohon bergerak seperti dinding. Jalan menjadi labirin. Dan Rama sadar. Songkel mereng tidak ingin mereka keluar. Jalan itu ingin menutup dirinya, sampai ritualnya selesai. Bagian terakhir tinggal satu. Apakah Rama akan lolos? Atau menjadi sesaji jalur angker itu? Mobil travel itu melesat tanpa arah. Seperti kapal kecil yang dihantam gelombang badai dalam kegelapan. Rama menginjak gas sekencang mungkin, namun jalan di depan berubah setiap beberapa detik. Belokan yang sebelumnya tidak ada, tikungan yang tidak sesuai peta, pohon-pohon yang seolah bergeser mendekati jalan. Songkel mereng hidup. Dan jalur itu menutup diri. Rama berteriak sambil menggoyangkan setir, "Jangan mati. Ayo. Ayo jangan mati. Tolong." Makhluk-makhluk itu mengejar, berlari tanpa suara, hanya bayangan tubuh patah, kepala hilang,
dan wajah tanpa mata yang mendekat seperti gelombang hitam. Bapak berkemeja menutup kepala sambil menangis keras. Mereka mengejar kita. Pak sopir, tolong. Tolong. Kabut semakin pekat. Suara geraman rendah terdengar dari segala arah. Dan dari belakang. Krak. Kaca belakang pecah. Makhluk tanpa kepala masuk setengah tubuh. Tangannya mencari-cari kursi kosong yang ia incar sejak awal. Bapak berkemeja melempar tasnya, berusaha menahan makhluk itu. Pergi. Pergi. Namun tangan makhluk itu tembus tas, mencakar udara seperti mencium kehadiran manusia. Perempuan pucat menatap makhluk itu tanpa emosi. Kalau sesajinya belum diberikan, mereka akan mengambil paksa. Rama menahan napas. Sesapi apa? Siapa yang harus ditinggalkan? Perempuan itu menatap Rama, namun matanya kini kosong sekali. Pak, sejak kita masuk jalur ini, kalian pikir hanya satu kursi yang kosong. Rama menelan ludah. Apa maksudmu? Perempuan itu mengangkat wajah perlahan, dan kulitnya mulai menghitam, retak seperti arang kering. Bapak berkemeja menjerit. Astagfirullah, muka mbaknya. Mbaknya kenapa? Perempuan itu tersenyum, tapi mulutnya bergerak tidak wajar, seperti kulitnya menahan sesuatu di dalam yang ingin keluar. Aku menumpang sejak tadi, Pak Rama. Seketika, suasana di dalam mobil membeku. Apa? Rama gemetar. Aku juga, salah satu dari mereka. Suara perempuan itu berubah, bergema seperti berasal dari dua mulut. Di luar, makhluk-makhluk berhenti sejenak, seperti tunduk pada sosok itu. Perempuan pucat menatap Rama. Kau kira penumpangmu hanya 4 tadi? Rama merasa darahnya membeku. Aku naik, sebelum ibu berkerudung hilang. Ia tersenyum samar. Aku sudah duduk di kursi paling belakang sejak awal. Rama memeriksa kaca spion. Kosong. Dan tiba-tiba, kursi paling belakang terisi oleh bayangan kabur. 2 mata hitam menyala samar di dalam kabut. Bayangan itu tersenyum. Makhluk tanpa kepala yang menggantung di kaca belakang tiba-tiba berhenti. Ia perlahan melepaskan geliat agresifnya, lalu menunduk ke perempuan pucat itu, seperti memberi hormat. Perempuan itu mengangkat tangannya. Jalan ini harus diberi sesaji. Dan sesaji malam ini, ia menunjuk Rama, adalah kau. Rama menginjak rem tanpa sadar, membuat mobil berputar sedikit. Bapak berkemeja menjerit, jangan. Pak sopir, jangan berhenti. Kita mati semua nanti. Tetapi perempuan itu menunduk Rama dan berbisik. Kau sudah dipanggil sejak awal. Saat kau melihat perempuan berselendang merah, jalur ini memilihmu. Rama menangis tanpa suara. Aku cuma lewat, aku cuma kerja, kenapa aku? Perempuan itu memegang bahunya. Karena kau melihat, dan yang melihat, harus tinggal. Tiba-tiba, dari depan, kabut terbelah. Terlihat tikungan terakhir songkel mereng. Lampu jalan samar-samar terlihat. Dunia luar, jalan normal, ada di depan mata. Rama memantapkan tekad. Tanpa pikir panjang, ia berteriak. Aku tidak mau mati di sini. Ia injak gas sekeras-kerasnya, mobil melesat ke depan, menembus kabut. Perempuan itu berdiri di kursinya, wajahnya berubah menjadi hitam legam, retak, mulutnya terbuka sangat lebar. Kau tidak bisa keluar. Makhluk-makhluk di luar itu berlari, merangkak, melompat. Seperti lautan tubuh mengerikan menuju mobil. Bapak berkemeja menjerit sampai suara habis. Pak sopir, terus. 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 Mobil masuk ke tikungan terakhir. Makhluk-makhluk itu hampir menyentuh bodi mobil. Perempuan berselendang merah muncul di tengah jalan. Sekali lagi, menahan mobil dengan tangan kurusnya. Rama menutup mata. Aku mau pulang. Mobil menghantam perempuan berselendang merah. Cahayanya padam. Makhluk-makhluk menghilang menjadi kabut. Dan, sun. Kabut hilang seperti asap tersapu angin. Lampu jalan menyala. Hutan biasa. Jalan normal. Rama menangis keras, memeluk setir,
Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia hidup. Ia keluar. Ia selamat. Atau begitu pikirnya. Beberapa menit kemudian, ia berhenti di pos jaga. Seorang petugas ronda keluar. "Pak, Bapak kenapa? Kok pucat sekali?" Rama tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke mobil. Di dalam, ada penumpang, kami diikuti, ada yang hilang. Ia menoleh ke kursi belakang. Dan jantungnya langsung berhenti sepersekian detik. Kursi tengah penuh dengan jejak tangan kotor. Kursi paling belakang ada bekas duduk lembab. Tetapi tidak ada orang. Tidak ada bayangan. Tidak ada siapa-siapa. Petugas ronda menatapnya bingung. "Pak, mobil Bapak kosong dari tadi." Rama menoleh cepat ke petugas. "Tidak, Pak. Penumpang saya 4 orang. Ada ibu berkerudung, ada pemuda, ada Bapak ini." Petugas memegang bahunya perlahan. "Tidak ada siapa-siapa, Pak. Saya lihat Bapak lewat tadi, sendirian." Rama membeku. Ia melihat kaca depan. Ada bekas telapak tangan panjang dari dalam kaca. Ia menatap kaca spion tengah. Dan melihat perempuan berselendang merah duduk di kursi belakang. Diam. Tersenyum. Rama memejamkan mata, menangis pasrah. Suara perempuan itu terdengar pelan, songkel mereng, tidak pernah mengizinkan yang terlihat, pergi sendirian. Layar gelap. Tama.